Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Sakinah dengan NIM 2901011 merupakan mahasiswa S1 Sosiologi Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Hubungan Antar Golongan. Saya mengangkat tema yang berjudul Dinamika Pengajuan Perhutanan Sosial di Lingkungan 1 Rianiate, Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Program perhutanan sosial ini merupakan salah satu program dari Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, program ini sudah banyak sekali disalurkan di berbagai wilayah, salah satunya yaitu di wilayah Lingkungan 1 Rianiate. Hadirnya program ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang masih awam dengan program yang baru saja diluncurkan tentu menimbulkan berbagai dinamika. Contohnya dinamika konflik yang terjadi antar sesama kelompok masyarakat ataupun antar kelompok masyarakat dengan orang yang menjalankan program perhutanan sosial tersebut. Namun tidak cukup mendengar penjelasan singkat ini saja. Selanjutnya akan ada seorang praktisi perhutanan sosial dari Konservasi Indonesia untuk Tapanuli Selatan yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dinamika konflik antar kelompok seperti apa yang terjadi ketika masuknya program perhutanan sosial ini di lingkungan masyarakat tersebut. Saya Sarmaida Damanik, biasa dipanggil Ida Damanik, saat ini bekerja untuk Yayasan Konservasi Indonesia. Jabatan saya saat ini adalah Forest Management and Biodiversity Coordinator, gitu Kak. Sebenarnya perhutanan sosial ini adalah salah satu program yang diusung oleh Presiden kita ya, Pak Jokowi. Jadi sebenarnya perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan yang lestari. Jadi diharapkan dari pengelolaan hutan yang lestari itu yang berada di dalam kawasan hutan negara dan yang di depan itu adalah masyarakat dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebenarnya poinnya itu. Kelurahan Rianiate lingkungan 1 ini kenapa menjadi target dari lembaga Yayasan Konservasi Indonesia, karena berdasarkan hasil survei keanekaragaman hayati yang kita lakukan, di situ ditemukan atau di situ adalah di areal kawasan hutan produksi Angkola Sangkunur itu merupakan habitat satwa penting. Gitu. Jadi kita menemukan 14 spesies satwa di dalamnya. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat memperbaiki ekosistem. Jadi hutan yang tadinya gersang, kritis, bisa diperbaiki vegetasinya yang tadinya tidak ada tanaman, kita tanami kembali dengan sistem agroforestry ataupun sistem tanaman campur. Dan untuk mendapatkan SK ini ada banyak dinamika baik di masyarakat ataupun di pengurusannya sendiri. Kalau di masyarakat itu yang pertama dari awal itu kita kesulitan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Itu yang paling susah. Kenapa? Karena masyarakat mungkin sebelumnya banyak proyek yang turun ke masyarakat yang sifatnya instan tanpa pendampingan, dan masyarakat itu jadi mindsetnya itu semua program ataupun semua proyek itu ya seperti itu gitu. Nah, jadi karena tidak percaya ataupun ada beberapa orang yang tidak percaya, ini menjadi kompor. Ibaratnya di warung ketemu itu kerjanya nggak benar tuh segala macam. Ada ini ya, satu kecemburuan karena kelompok tani hutan yang sudah dibentuk itu kan beranggotakan 68 orang ya, yang diajukan 68 orang, walaupun yang tersetujui itu adalah 65 orang. Nah, 68 orang ini kan dipilih oleh kepala lingkungan ya, yang kita tidak bisa intervensi bagaimana beliau memilihnya. Nah, ketika dipilih orang-orang ini, yang 68 orang ini, ternyata ada orang lain yang memang mungkin merasa pemilihannya tidak fair, atau mungkin merasa seharusnya dia juga ikut, ataupun mungkin ada alasan lain. Lebih cenderung ke situ. Jadi, itu ya satu hal, pemilihan personalnya ini yang memang menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Jadi konfliknya itu karena mungkin ketidakpercayaan atau ada alasan-alasan lain. Lebih ke situ sebenarnya dinamikanya, Kak. Harapannya masyarakat itu bisa, yang pertama, bisa meningkatkan perekonomiannya. Karena di dalam kawasan perhutanan sosial itu akan ditanam
tanaman buah. Jadi durian unggul, alpukat, manggis, pinang batara, dan sementara menunggu itu kan merupakan tanaman tahunan ya. Sembari menunggu tanaman itu berbuah, di sela-selanya bisa ditanam apakah itu ubi, keladi yang memang dianggap baik ditanam di situ. Dengan adanya kegiatan dari Yayasan Konservasi Indonesia, mereka bisa meningkatkan finansialnya, pendapatannya, dan dengan adanya pendapatan ekonomi, harapannya mereka juga bisa membantu menjaga kelestarian hutan ataupun alam di sekelilingnya. Buat saya secara pribadi selaku staf konservasi Indonesia ya, masyarakat itu sama seperti manusia, sama seperti orang tua, sama seperti kita. Jadi kenapa dia menolak kita? Kenapa ada konflik? Kenapa ada ketidakpercayaan? Karena belum terjalin hubungan dan komunikasi yang baik. Intinya hanya di situ. Kalau masyarakat tidak percaya dengan kita, ya kita harus terima. Kenapa? Karena banyak sejarah sebelum kita datang, banyak sejarah, banyak kegiatan, banyak proyek yang datang, banyak program yang datang yang kita tidak tahu. Bisa jadi program itu hanya menyakiti mereka, misalnya berbohong, mereka hanya butuh data, ataupun proyeknya sifatnya hanya untuk keperluan tertentu. Kita kan tidak tahu ya. Ketika kita masuk ke masyarakat dengan pemahaman mereka yang seperti itu, dengan pemahaman yang beragam, dengan penerimaan yang beragam juga, ya kita harus menerima mereka apa adanya. Ini ibaratnya kalau kayak kita berkeluarga, ya harus menerima kekurangan dan kebaikannya. Ketika kekurangannya ini ya kita harus sabar. Nah, yang kami lakukan adalah kami memperkuat komunikasi. Jadi memang kita lebih sering ke lapangan, melakukan pendekatan persuasif. Jadi kita ngobrol di warung kopi. Intinya kalau di masyarakat itu, ketika mereka itu akan menerima kita jika kita juga masuk ke komunitasnya mereka dengan cara mereka. Jadi kita mencoba memberi pemahaman dan merangkul mereka. Maksud kami itu seperti ini loh Pak. Atau bahkan kami itu pernah diusir loh. Kami itu pernah survei lapangan itu 2 kali itu malah diusir, tidak diperbolehkan naik. Konfliknya sampai seperti itu. Penolakannya itu sampai seperti itu. Jadi memang bahkan ketika kita merangkul mereka, memberikan pemahaman kepada mereka, belum tentu juga kita diterima. Tapi paling tidak persentasenya sudah lebih besar. Konflik dari luar tetap datang nih. Oke, kita sepakat nih gotong royong jalan ya. Ketika kita mau gotong royong jalan itu dihadang pakai mobil pribadi orang itu, dan kalau kalian masuk, saya pasti akan hajar kalian. Itu bahasanya bapaknya satu. Selain itu tadi kembali ke proses legalitas yang memakan waktu. Jadi untuk mendapatkan persetujuan ini pun kita memakan waktu yang cukup lama. Kira-kira kendalanya gitu sih, Kak. Menutup diskusi, tentunya karena saat ini kegiatan kita di lapangan sedang berjalan dan masih panjang perjalanan ke depan, dan tentunya fasenya lebih berat karena setelah mendapatkan izin kita akan melakukan persiapan tanam dan proses selanjutnya. Dan harapan kami kegiatan berjalan lancar dan semoga sharing pengalaman ini bisa bermanfaat untuk pendidikan adik-adik di USU. Mungkin begitu. Terima kasih. Memang dinamika antar kelompok yang sering terjadi itu disebabkan karena adanya kecemburuan ataupun karena adanya ketidakpercayaan dalam suatu kelompok tersebut. Maka dari itu sangat dibutuhkan bagi kita ketika ingin memasuki suatu kelompok, terutama kelompok masyarakat, kita harus menyesuaikan diri dengan cara mereka. Seperti yang kita ketahui juga bahwa hubungan antar golongan ini bukan hanya kita saja yang membutuhkan, tetapi di sini ada hubungan timbal balik yang sifatnya itu saling menguntungkan. Baiklah, sampai di sini analisis yang dapat saya berikan terkait konflik antar golongan yang terjadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.